Halo. Nah, di konten kali ini, di video kali ini aku mau kayaknya video ini akan lebih berisi tentang cerita-cerita sih ya. Kayak apa ya? Ya, cerita-cerita tentang sesuatu yang ada di kehidupan ini. Jodoh, serius banget ya. Tapi aku nggak mau ini menjadi sesuatu yang terlalu serius. Ya, anggap aja aku lagi cerita sama kamu atau sama kalian. Jadi didengerin aja. Semoga aja tidak ada yang salah dari apa yang aku ucapkan. Semoga aja ini video yang aman-aman aja. Karena aku lebih pengen ke cerita aja sih. Ya, kalau misalkan ada hal-hal yang mesti didiskusikan, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, aku mau sedikit menyampaikan tentang ceritaku pribadi. Karena ceritaku pribadi banget. Kalau misalkan aku ini dulu, tepatnya pada November 2019, aku official S1 gelar sarjana pendidikan. Bukan apa-apa. Nah, waktu itu, ini akan berkaitan dengan cerita yang akan aku bahas. Waktu itu tahun 2019, nah, ketika sudah official menjadi sarjana pendidikan, oh ya, by the way, aku ini jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi, untuk karir pertama kali, ya pasti kan yang paling mudah dan yang paling dekat yaitu menjadi guru. Sebetulnya sebelum lulus kuliah, aku itu sudah bekerja. Aku sudah mulai mencoba bekerja menjadi seorang guru di salah satu sekolah taman kanak-kanak. Nah, ketika aku lulus di tahun 2019, aku pengen banget nyoba untuk ngajar di sekolah dasar. Waktu itu karena tanggung banget, tahun ajaran baru itu belum masuk kan, berarti di bulan Juli di tahun berikutnya, itu di tahun 2020. Waktu itu aku setelah lulus itu menunda beberapa bulan untuk melamar ke sekolah dasar. Aku melanjutkan mengajar di TK. Saat itu, setelah banget lulus dan menjadi sarjana, musibah datang di negara kita, yaitu musibah adanya virus corona. Aku waktu itu pertama kali ngajar di sekolah dasar. Kita sedang ada di fase berjuang menghadapi si virus corona. Dan aku sebagai anak baru yang berada di dunia, sebenarnya nggak baru untuk di dunia pendidikan, tapi di SD itu tuh baru buat aku. Menurutku beda aja gitu, bekerja di TK dan bekerja di SD. By the way, sorry kalau misalkan tampilan videonya agak ngeblur dan ya nggak jelas ya gitu. Maklum, ini pemula menggunakan handphone yang seala kadarnya. Lanjut, aku itu jadi pertama kali aku ngajar di SD itu dalam keadaan situasinya lagi marak-maraknya ada virus corona. Sebagai anak baru merasa gimana ya? Merasa tantangan banget sih sebenarnya. Karena aku sama kuliah di jurusan pendidikan menggunakan media IT itu lebih kepada sistem penilaian. Jadi ketika kita mau memberi kuis atau kita memberi latihan, biasanya kita menggunakan metode pembelajaran yang berbasis IT gitu. Pertama kali ku ngelamar di SD dengan posisi corona dan sekolah sedang dalam keadaan daring, dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, anak-anak di rumah, gurunya juga di rumah ngasih pembelajaran. Itu benar-benar tantangan buat aku sebagai guru. Tapi kayaknya tantangannya bukan cuma buat aku doang sih. Kayaknya guru-guru yang lain juga merasa, wah, harus gimana? Tiba-tiba pemerintah menetapkan sekolah harus PJJ. Sekolah ditutup gitu, pembelajaran daring, pembelajarannya online. Dari situ pasti guru itu muter otak harus ngasih pembelajaran yang seperti apa. Jadi di cerita kali ini aku akan membahas tentang cerita-cerita selama pembelajaran online di sekolah, salah satunya di sekolah SD. Aku pengennya ngebahas dari segi murid, guru, orang tua murid. Nah, ini ketiga ini yang paling inti. Aku nggak tahu ini videonya akan kepanjangan atau enggak, tapi ya kita coba aja. Kalau misalkan kepanjangan, mungkin aku jadiin video ini 2 part. Kita bahas dari segi muridnya dulu. Sama pembelajaran jarak jauh, banyak banget masalah-masalah yang aku merasa sulit banget untuk anak-anak belajar di rumah. Sulit banget membimbing anak-anak dari jarak jauh.
Aku sendiri ngajar di salah satu sekolah negeri, di mana ya masih dibilang kampung mungkin, dan tingkat perekonomiannya tidak rendah, tidak pun tinggi. Ya kalian bisa mengira-ngira lah gimana. Tapi kendala yang aku temuin, yang pertama itu salah satunya adalah jadi di sekolah tempatku bekerja, tempatku ngajar, rata-rata orang tua murid itu adalah pegawai pabrik. Ya pegawai pabrik yang sip-sipan gitu loh. Yang sip-sipan jadi kadang kerjanya pagi, siang, atau malam, atau bisa lembur. Bahkan orang tua perempuannya gitu, ibunya, mamahnya yang bekerja. Jadi kebanyakan, kan kalau misalkan anak-anak itu kan lebih identiknya dibimbing oleh ibu. Tapi karena ibu-ibu ini, mama-mama ini harus mencari nafkah, otomatis kan dia tidak bisa membagi waktunya dengan banyak kepada anak-anaknya gitu belajar. Jadi intinya, masalah yang pertama adalah bimbingan orang tua murid. Ini jadi bahasa orang tua murid? Enggak. Masalah yang pertama ini adalah anak-anak ini tidak bisa belajar sendiri tanpa orang tuanya. Tahu kan, anak-anak tuh ya kalau misalkan dia bisa main, ya dia akan lebih milih main dibanding belajar. Jadi anak-anak tuh kalau misalkan meskipun dia tahu ya belajar, mungkin dia juga tahu gitu, sekedar tahu, belum paham kalau misalkan belajar itu penting, belajar itu harus gitu, ngerjain PR harus, ngerjain tugas harus. Tapi tetap tanpa bimbingan orang tua, tanpa bimbingan keluarga mereka di rumah, itu tuh nggak bisa. Ternyata tuh yang aku alamin, nggak bisa. Anak-anak tuh yang nggak belajar. Jadi mereka itu mau nggak mau, ya tetap gitu harus dengan bimbingan orang tua. Kalau misalkan mereka ada waktu main, ya mereka lebih milih main dibanding belajar dan ngerjain tugas. Kalau misalkan orang tuanya kerja, ya dia kan punya kesempatan main dong. Iya, pastilah dia main dibanding mengerjakan tugas. Dan yang kedua adalah medianya, atau menggunakan handphone atau laptop. Kalau misalnya di sekolah aku nggak ada ya yang pakai laptop, dia menggunakan handphone. Mereka bisa buka TikTok, jadi mereka bisa main games. Tapi ketika untuk tahu hari ini ada tugas apa aja yang harus dikerjain, mereka nggak ngerti gitu. Yang aku alamin sih seperti itu. Dan handphone itu anak-anak ya pasti kan handphone orang tuanya ya. Apalagi kan kalau kayak aku nih ngajar anak-anak kelas rendah, anak-anak kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Nah, aku ngajar anak kelas 1, ya mereka nggak megang handphone sendiri. Handphone mereka ya sama orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya bekerja dan dia tidak ada yang membimbing di rumah, ya dia tidak mengerjakan tugas. Mungkin mengerjakan tugas, tapi nanti ketika orang tuanya sudah di rumah, ketika orang tuanya udah pulang kerja. Bayangin gak sih kalau misalkan orang tuanya pulang kerja, anak-anak harus ngerjain tugas di malam hari, bayangin. Gimana dia bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu. Kalau misalkan maksudnya ya ketika waktunya sudah istirahat, mereka harus ngerjain tugas sekitar jam 8. Bahkan pernah aku dapat kasus anak-anak harus ngerjain tugas jam 9 malam. Gimana? Terus, masalah yang selanjutnya. Ini mungkin akan terus berkaitan dengan anak dan orang tua ya gitu. Karena kan si anak-anak ini belajar di rumah bersama orang tuanya. Ketika kita memberikan pembelajaran, ini tuh sebenarnya yang belajar tuh malah mamahnya guys. Entah mamahnya, entah kakaknya, entah siapanya, neneknya, kakeknya. Yang belajar tuh malah beliau-beliau ini, malah bukan anaknya. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika diberi tugas gitu kan, orang tua tuh nggak mau ribet. Jadi tugas anak-anak yang mengerjakan orang tuanya. Sebagai guru kan aku pun ya lumayan lah sudah ada berapa tahun jadi guru gitu. Masa sih nggak tahu tulisan orang tua yang mana dan tulisan anak-anak yang mana? Bayangin, tugas anak-anak itu yang ngerjain orang tuanya. Saking mungkin banyak faktor. Mungkin anaknya udah tidur, atau mungkin anaknya susah diatur, pengennya main, tidak mau mengerjakan tugas. Yang ketiga, daripada saya berantem sama anak saya, lebih baik saya yang mengerjakan tugasnya, Bu. Itu. Jadi anak-anak tuh nggak belajar jadinya. Mereka di rumah tuh ya beneran di rumah, udah kayak libur sekolah, bukan daring. Itu masalah yang aku temukan sama pembelajaran online. Misal memang yang nulis anak-anaknya ini masih mending sih ya, ini benar-benar masih mending karena aku tahu perjuangannya ngurus anak itu gimana gitu, ngurusin anak-anak. Karena aku pun merasa dulu waktu aku masih kecil, gue males banget belajar cuy. Gue males banget belajar, gue kayaknya kalau nggak ada PR nggak belajar. Bahkan ngerjain PR tuh pagi-pagi karena nggak tahu ya, mungkin karena kebiasaan, tapi gue nggak tahu ya. Tapi aku nggak tahu orang-orang di luar sana seperti apa, cuma ini ceritaku dan ini pengalaman aku. Mungkin ada yang relate atau tidak juga tidak apa-apa.
Ada anak yang dia ngerjain tugas, nulisnya sih nulis sendiri, tapi si anak ini didikte sama orang tuanya. Perbedaannya belajar sekolah dengan belajar di rumah itu seperti itu. Mungkin orang tuanya tidak punya kemampuan untuk mengajar, dia tidak tidak tahu cara menjelaskan yang baik ke anaknya tentang materi ini, materi itu. Jadi orang tuanya lebih memilih langsung memberitahu jawabannya daripada harus pusing-pusing gitu. Tapi ini masih mending. Aku masih menghargai ini dibanding tugas-tugas yang ditulisin sama orang tuanya. Ya, dibalik kesulitan-kesulitan itu ya, dibalik semua kendala-kendala orang tua di luar sana selama pembelajaran online ini, tapi ini aku lebih menghargai anak-anak yang mau nulis sendiri gitu. Ya meskipun jawabannya harus didikte sama orang tuanya, jawabannya dikasih tahu semua, bahasa penilaiannya 100 semua. Ada anak-anak yang udah ditulisin, nggak pernah belajar gitu, nggak pernah latihan baca, tulisannya malah nambah jelek, nggak ke sekolah. Aku udah mulai ngajar tatap muka, udah mulai ketemu anak-anak. Aku sangat menyayangkan karena itu semua tiba-tiba harus berhenti. Kita langsung yeay, bukan libur guys, bukan holiday. Sumpah belajar di rumah tuh nggak efektif banget.